Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video tutorial atau cara mengisi rekap absensi dan nilai semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 bagi guru SMA Negeri 3 Sidrap. Baik, akan ada nanti dibagikan rekap nilai. Rekap nilai ini ada 3 file. File pertama adalah rekap nilai kelas 10, kemudian ada rekap nilai kelas 11 dan rekap nilai kelas 12. Jadi Bapak Ibu guru nanti silahkan memilih rekap nilai sesuai kelas yang diajar. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu tingkatan, maka tentunya dia akan mengisi di tingkatan mengisi lebih dari satu format atau satu file, mengirim lebih dari satu file. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang mata pelajarannya 2 beda tingkatan, sama juga tentu ada 2 file. Tapi bagi misalnya ada guru yang mengajar 2 mata pelajaran tapi berada di tingkatan yang sama, misalnya di 10 IPA pelajaran 1, 10 IPS pelajaran 2, maka cukup mengisi satu file saja. Baik, kita lihat dulu. Ini sambil contoh di format untuk kelas 12 ya. Kita coba isi dulu. Saya matikan dulu gambarnya. Ya, yang diisi pertama adalah nama guru. Jadi misalnya saya isi ini nama saya. Kemudian mata pelajaran, KKM, kemudian jumlah kompetensi dasar yang diajarkan pada semester ganjil. Untuk matematika hanya 2 ya. Kemudian di sini coba kita lihat, di kelas ini tidak bisa diisi ya, karena sudah dikunci sehingga menghindari terjadi kesalahan tekan dan sebagainya. Jadi yang diisi untuk bagian awal identitas adalah ini. Lanjut, yang diisi berikutnya ini nama tidak usah lagi diisi karena sudah otomatis ada dan tidak bisa dirubah juga. Jadi kalaupun dari nama-nama ini ada siswa yang keluar atau mengundurkan diri, maka dikosongkan saja, tidak perlu dihapus ya. Jadi nilainya dikosongkan saja. Lanjut, setelah itu kita isi absensi. Di absensi ini tadi mulai dari Juli sampai November. Cuma untuk saat ini kita akan mengisi hanya sampai Oktober dulu. Format rekap ini juga artinya tetap lanjut sampai November. Ini sebagai dasar untuk nanti pengisian di e-rapor. Ya, untuk bulan Juli di sini ada tertulis HE. Itu HE adalah hari efektif. Tentunya setiap guru memiliki hari efektif yang berbeda karena disesuaikan dengan jadwalnya. Jadi yang dihitung hari efektif adalah hari yang digunakan untuk pembelajaran. Hari yang tidak terlaksana tidak terhitung sebagai hari efektif. Contoh, Juli itu 1 di pelajaran saya, kemudian Agustus itu 4, September juga 4, dan Oktober juga 4 ya. Sambil contoh ini diisi dulu. Maka total dari semua yang ini dari Juli sampai Oktober adalah 9, ada di sini. Ada 13 ya. Ada 13. Jadi ini otomatis ya, yang 13 ini otomatis, tidak bisa juga diketik ya karena sudah dikunci rumusnya. Baik, misalnya kita yang diisi di absensi ini adalah cukup yang alfa, sakit dan izin. Ya, alfa, sakit dan izin, misalnya isi di sini alfanya 1 misal ya. Ini dia tidak ada alfa pada Agustus, nanti September ada alfanya 2, misalnya nanti ada izinnya di Oktober 1 ya. Jadi total ketidakhadirannya adalah alfa 3, izin 1, kemudian persentase kehadirannya adalah 69% ya.
Di sini persentase kehadiran dihitung dari ketidakhadiran. Jadi alfa sakit izin itu dianggap ketidakhadiran. Nanti kemudian dihitung menjadi persentase 69%. Jadi diisi semua. Ini diisi semua kehadiran siswa. Selanjutnya yang diisi adalah nilai tugas dan ulangan harian atau nilai harian. Ya, kita sebut sebagai nanti nilai harian. Kita isi sesuai KD yang kita ajarkan. Ya, jadi sesuai KD yang kita ajarkan. Jadi kalau ada 2 KD ya 2 KD ini saja diisi. Kalau ada 6 ya ini 6 KD yang diisi semuanya. Nah, kemudian di KD ini terbagi 2, ada di sini nilai pengetahuan dan ada di sini nilai keterampilan. Ya. Jadi kita isi ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Kemudian di setiap bagian ini ada NT, NT itu nilai tugas, NUH adalah nilai ulangan harian. Jadi kita isi di sini. Misalnya nilai tugasnya ada nilai tugas yang di sini, jika misalnya di KD1 kita memberikan 5 tugas, maka rata-ratanya ya. Dan kemudian untuk memudahkan, rata-rata yang dimaksud ini adalah pembulatan, tidak perlu menggunakan koma. Jadi misalnya kita contoh, misalnya bisa saja ketika kita hitung rata-ratanya 80,5, tapi kita bulatkan ke atas menjadi 81. Jadi kita lebih arahkan ke pembulatan ke atas. Kemudian ulangan harian ini sudah dihitung dengan yang sudah melaksanakan remedial. Ya, kecuali yang tidak remedial yang tentu nilai sebenarnya yang diisi. Jadi misalnya dia sudah remedial dia ulangan harian dan mendapatkan nilai misalnya 80. Ya. Nilai keterampilan kita yang silakan kondisikan. Misalnya saya ambil dari nilai tugas, itu nilai dianggap sebagai nilai keterampilannya. Nilai keterampilannya adalah 82. Nilai ulangan harian kita kondisikan saja. Kalau memang mau disamakan, kita samakan saja dengan nilai ulangan harian pada pengetahuan. Ya, di KD2 diisi begitu juga. Ya, di KD2 diisi begitu juga. Nilai tugas misalnya 85, nilai ulangan hariannya misalnya 83, kemudian ternyata di sini nilai tugasnya 81, nilai ulangan hariannya 83. Ya. Baik. Nah, jadi karena tadi saya ulang lagi karena sesuai dengan ini KD saya hanya 2, tentu yang diisi hanya 2 KD. Yang ini bisa dikosongkan. Nah, ini adalah rata-ratanya dari rekap nilai harian untuk pengetahuan yaitu 83 diperoleh dari 81 ditambah 85 dibagi 2. Ya, nanti itu hitungannya. Mendapatkan nilai 83. Nah, ini pengisian. Kemudian kita juga ilustrasi misalnya 2 orang supaya kita bisa lihat perbedaannya. Ini 1 alfanya, ini tidak ada alfa di sini, ini alfanya 1, kemudian di sini alfanya 1. Ya, misal maaf bukan di November tapi di Oktober 1. Di sini kita taruh misalnya 84, 81, 82, 81, 80, 83, 82, 83, 83. Ya. Baik, ini otomatis, ini adalah rumus, ini tidak bisa dirubah. Jadi ini adalah hasil rata-ratanya. Kemudian ketika kita geser ke samping, ini ada pengisian nilai ujian sekolah. Nanti insya Allah setelah pengisian ujian sekolah baru kita isi. Kemudian ini nilai rapor rata-ratanya dari semua ini, nilai harian ditambah nilai US dibagi 2 nantinya. Ya, nanti dibagi 2. Jadi maaf, ini dibagi 3 karena nilai tugas ditambah nilai ulangan harian ditambah nilai ujian sekolah itu dibagi 3. Itulah yang menjadi nilai pengetahuan, nilai rapor. Kemudian ketika kita scroll ke bawah, ini ada nama, tanda tangan, kemudian ada nilai maksimum, nilai minimum akan terbaca di sini.
Ya, jadi ada nilai maksimum di sini sekian, misalnya tadi maksimum 84, minimum 81, rata-rata dan seterusnya. Kemudian setelah kita isi, kita simpan. Ingat Ctrl S, disimpan. Kemudian ini di-upload di form, nanti akan dibagikan formnya. Ini link formnya, ya. Kita isi email. Misalnya ini email saya. Kemudian setelah isi email, kita isi nama tak, kita pilih nama tak, lanjut pelajaran tak, misalnya ini matematika. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran bisa pilih di pelajaran kedua, tapi bagi yang tidak bisa dikosongkan. Di sini ada upload file, ya, upload rekap 1. Maksudnya upload rekap 1 adalah upload pelajaran tak. Misalnya yang diupload, misalnya kalau saya kan cuma satu tingkat kelas 12, berarti yang diupload adalah kelas 12. Tapi bagi guru yang mengajar misalnya 2 tingkat, maka di sini bisa upload kelas 12, di sini kelas 11 atau kelas 10 dan seterusnya. Jadi diupload. Saya siapkan di sini ada 3 upload rekap karena ada ternyata rekan guru yaitu yang mengajar 3 tingkatan. Jadi dikondisikan. Jadi saya tambahkan file, pilih dari perangkat Anda. Jadi kita pilih salah satu di sini, misalnya rekap nilai kelas 12 ganjil, kita open, kemudian kita upload, lalu kita kirim. Ternyata ini ada masalah. Kenapa ada ini? Kita kirim. Ya, kalau sudah terkirim maka akan muncul seperti ini, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan screenshot dan dikirim ke WA, tidak perlu. Ini artinya sudah ada. Bahkan kita bisa lihat di di email tak, itu akan terkirim responnya. Ini ada seperti ini, respon rekap nilai semester ganjil, ya. Jadi yang tadi kita isi ada semua di sini sebagai bukti bahwa kita sudah mengirim rekap. Baik, itu saja tutorial cara mulai dari mengisi format sampai dengan mengirim. Kita bisa lihat di sini seluruh kelas ada di sini. Jadi isi sesuai kelas yang kita ajar, tidak perlu dihapus, tidak perlu di-delete. Cukup isi sesuai kelas yang diajar karena nanti bisa ditemukan. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.